Saudara, polisi terus menyelidiki kasus mutasi di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Meski sudah diketahui identitas korban, saat ini polisi masih mencari bagian tubuh lain korban mutilasi. Polisi masih melakukan pencarian terhadap anggota bagian tubuh lainnya korban mutilasi yang bagian tubuhnya ditemukan di Jalan Raya Perbatasan Bekasi Karawang, wilayah Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah tim disebar ke beberapa tempat untuk melakukan pencarian. Polisi juga telah mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga. Beberapa bagian tubuh korban mutilasi sebelumnya ditemukan di 3 lokasi berbeda. Yang pertama di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, di Cikarang, dan di Karawang, Jawa Barat. Lokasi berlangsungnya perbuatan sadis ini diketahui dilakukan di sebuah tempat penitipan kendaraan roda 2 di kawasan Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat ini lokasi tersebut telah ditutup dan dibatasi dengan garis polisi. Di lokasi ini diduga pelaku membunuh korban dan melakukan mutilasi. Pelaku ini nyari-nyari korban pada saat itu bawa golok itu. Iya. Tapi sempat dipanggil polisi nggak Pak yang terkait ada polis lain yang di parkiran ini Pak? Saya nggak ada terkait dipanggil. Oh, pas kemarin ada Iya. penggeledahan itu nggak ada. Tapi Bapak tahu lokasinya itu Pak? Sekarang Tahu lah emang warga saya. berarti sekarang udah di polis lain ya, udah di garis polisi ya Pak ya? Udah. Semalam masih ada ini motor belum pada keluar. Jadi sementara di itunya aja pintunya masih itu. Sekarang udah kosong udah. Yang pada tahu yang diamankan dari tempat itu ada berapa orang, Pak? 3 orang. 3 orang. Sementara itu sejumlah keluarga dan kerabat terdekat mulai melakukan persiapan pemasangan tenda di rumah duka. Korban mutilasi diketahui bernama Rido Suhendra, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Menurut keluarga korban, pada 2 pekan lalu korban sempat berpamitan karena akan mencari tempat indekos. Keluarga berharap jasad korban dapat segera dikebumikan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Salah satu pelakunya itu memang teman akrabnya, yang rambutnya bule itu, mungkin ada tahu. Ya itu pun selama ini kabarnya almarhum ini semenjak dia keluar dari rumahnya 2 minggu yang lalu menyatakan pingin kontrak, pingin mandiri katanya, ternyata tinggal sama dia. Dari pihak keluarga berharap agar secepatnya keluarga ini bisa dibawa pulang dan kita akan selesaikan ya secara ini. Sebelumnya kurang dari 24 jam, polisi telah mengidentifikasi jenazah korban mutilasi di Kabupaten Bekasi. Korban merupakan seorang pria bernama Rido Suhendra berusia 28 tahun. Korban berprofesi sebagai seorang pengemudi ojek online. Kematian Rido Suhendra yang jadi korban mutilasi sangat mengejutkan keluarga. Informasi terkini penyelidikan kasus mutasi yang ditemukan di depan bengkel ban di Kedung Waringin, Kabupaten mutilasi yang ditemukan di depan bengkel ban di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di rumah duka korban. Selamat petang Gracia, bagaimana tanggapan keluarga atas kejadian ini? Tentunya tanggapan dari keluarga sendiri sangat terpukul. Yang paling terpukul adalah ibunda korban yang saat ini kondisinya sedang sakit dan kurang stabil setelah menerima informasi dari pihak kepolisian atas informasi penemuan bagian tubuh korban atau yang kondisinya termutilasi yang ditemukan di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten
Bekasi pada hari Sabtu kemarin tanggal 27 November. Kalau informasinya tadi kami sempat berbincang sedikit dengan orang tua korban bahwa memang sudah 2 minggu yang lalu korban yang bernama Rido Suhendra ini berpamitan kepada keluarga korban untuk mencari tempat indekos bersama dengan temannya. 2 hari sebelum kejadian, korban yang bernama Rido Suhendra ini juga sempat mengabarkan kondisinya kepada orang tua korban bahwa ia berjanji akan pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 22 November. Namun pihak keluarga korban ini sudah menunggu sekitar 5 hari sejak hari Kamis tanggal 25 November. Korban Rido Suhendra ini belum juga pulang ke rumah. Pihak keluarga pun khawatir sehingga pada hari Sabtu tanggal 27 November pihak keluarga langsung memberikan informasi adanya laporan kehilangan anggota keluarganya ke Polsek Kedung Waringin, dan di sanalah pihak keluarga sangat terkejut dan sangat terpukul setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan termutilasi. Lokasi dari penemuan bagian tubuh korban yang berada di kawasan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi ini, pihak keluarga pun juga mengaku terkejut karena korban sendiri yang bernama Rido Suhendra yang berprofesi sebagai driver ojek online tidak biasanya memesan atau melakukan proses orderan di lokasi terjauh, yakni di kawasan Kedung Waringin. Ia biasanya bekerja hanya di kawasan Tambun Selatan. Identitas dari korban sendiri, saudara, setelah dilakukan proses autopsi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Sabtu kemarin bahwa korban ini yang ditemukan adalah berjenis kelamin laki-laki berumur 28 tahun. Ia berprofesi sebagai driver ojek online dan juga merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia pun juga belum memiliki keluarga, atau maksud saya belum berkeluarga, saudara. Kalau tadi informasi singkat saya tadi sempat wawancara dengan orang tua korban, bagaimana sosok dari korban sendiri adalah Rido Suhendra ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan juga tertutup terhadap keluarganya. Jadi sebelum kejadian ini pihak keluarga juga mengaku belum pernah korban ini menceritakan terkait apakah ada masalah atau tidak, sehingga dari kabarnya ini pihak keluarga mengaku sangat terpukul dan terkejut setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Ibrahim. Gracia, kapan rencananya jenazah korban akan dibawa ke rumah duka? Sampai saat ini pihak dari keluarga korban masih menunggu informasi dari pihak kepolisian sendiri terkait kapan datangnya atau kapan jenazah dari korban mutilasi ini bisa dipulangkan ke rumah duka. Namun sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini pihak keluarga korban, bisa Anda lihat situasinya di belakang saya ini, sudah dilakukan pemasangan tenda dan sudah banyak anggota keluarga juga rekan kerja dari korban sendiri ini datang melayat untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari keluarga korban. Sejauh ini tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak dari keluarga korban sendiri adalah pada hari Sabtu kemarin sudah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan dari kasus ini. Selain itu juga pihak dari keluarga korban ini juga sudah mencocokkan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kini pihak korban ini masih menunggu kapan jenazah dari korban mutilasi ini bisa dipulangkan ke rumah duka. Ibrahim. Baik, Gracia, korban tertutup pada keluarga, singkat saja. Jadi tidak ada laporan kehilangan sebelumnya dari keluarga ketika korban tidak kembali ke rumahnya? Sebelumnya tidak ada kabar kehilangan dari keluarga korban, dari pihak korban sendiri, karena sebelumnya pada 2 minggu yang lalu memang korban ini sempat berpamitan kepada pihak keluarga bahwa ingin mencari tempat indekos bersama dengan temannya. Namun
2 hari sebelum kejadian atau 5 hari sebelum kejadian, korban ini sempat mengabarkan kondisinya dan juga memberi kabar kepada orang tua korban bahwa ia akan pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Namun ditunggu-tunggu kedatangannya sampai hari Kamis tanggal 25 November, korban yang bernama Rido Suhendra ini juga belum kunjung pulang ke rumah hingga membuat pihak keluarga ini merasa khawatir, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 November pihak keluarga langsung memberikan informasi adanya laporan keluarga yang hilang ke pihak Polsek Kedung Waringin. Disitulah pihak keluarga mendapatkan informasi adanya penemuan jasad korban di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Ibrahim. Terima kasih Gracia Adur melaporkan langsung dari rumah duka korban.